Semoga. Ya. Tapi kalau kita tidak semoga, ya, kita percaya seperti ini. Ya, waktu kemarin saya berenang sama Martin. Lagi berenang. Saya tanya, Roh Kudus, kalau di kolam renang restorasi apa? Saya nggak tahu, pokoknya saya ngomong aja gitu kan. Dia bilang gini, kamu lihat nggak? Seperti kamu di dalam air, kamu basah. Demikian kamu di dalam grace, kamu kudus. Tapi Roh Kudus nggak sampai situ aja bilang. Demikian kamu di dalam Yesus, kamu di dalam berkat. Amin. Ya, nggak ada di dalam Yesus itu sekaligus berkat dan kutuk, nggak ada. Amin. Ya, karena kutuk sudah ditanggung sepenuhnya. Di gambar sebelumnya, Bik. Ya, mulainya dari yang sebelumnya, dari ini. Nah, ini dari rest ya. Ya mungkin ada beberapa yang baru datang saat ini. Christine, Shalom. Kalau yang baru dengar ya bahwa AC-nya bisa dikencengin nggak? Kalau AC-nya panas. Tahun ini adalah tahun restorasi dan sampai kemarin kita bicara tentang His restoration ya. Jadi kita itu radiance, kita itu merefleksikan dikencengin aja ya, menerima cahaya dari Tuhan. His restoration, His light, His kemuliaan ya, His glory ya, dan kita itu merefleksikan ya, nyata ya. Tuhan itu sedang buat itu ya. Tuhan itu tidak menahan cahayanya buat kita. Dia tidak lagi memalingkan mukanya. Karena waktu Yesus mati di kayu salib, Bapa memalingkan mukanya. Kenapa? Karena dosa. Betul ya? Jadi Yesus mati, Yesus di kayu salib, timpa semua dosa kita, ya, timpa semua kutuk kita, timpa semua penyakit kita, timpa semua kelemahan, masalah, persoalan kita, ditanggung semua di kayu salib, ya. Dan dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Firman Tuhan katakan, Bapa memalingkan muka, ya. Dia tidak menyebut lagi Bapa, tetapi Allahku. Kenapa? Karena dia tidak mengenal dosa. Maka Paulus karena dia orang pintar, dia bilang, dia tulis Tuhan Yesus tidak mengenal dosa. Kalau Petrus tulisnya tidak berbuat dosa, karena dia orang yang suka action, suka langsung bereaksi. Dia bilang dia tidak berbuat dosa, tidak berbuat dosa. Lalu Yohanes yang dekat, dosa tidak ada di dalam dirinya. Dia tidak ada di dalam dirinya, tapi dijadikan dosa karena kita. Supaya kita, so we become the righteousness of God in Christ. Amin. Ya, nggak ada kutuk, nggak ada dosa, nggak ada kesalahan, tetapi ditimpa semua sehingga kita merdeka. Ya, kita hidup sebagai orang benar, kita hidup dengan kebenaran Allah. Nah, kita lihat salib itu pagi hari ini, ya. Jadi restorasi itu selalu ada rest dan salib, ya. His restoration. Kita udah belajar restorasi itu apa? Tahun-tahun yang hilang kita direstorasi, ya. Malu 2 kali lipat dikasih berkat, kehormatan 2 kali lipat. Sama-sama katakan kehormatan. Ya, ini penting saudara ya. Penting kehormatan 2 kali lipat, iya ya. Kita nggak malu lagi. Ya aneh ya, kemarin saya ketemu teman kuliah ya, makan yuk, Mel, di WhatsApp, di WA, bukan makan, dia bilang ngopi-ngopi yuk, ayo dari Jalan Progo, iyalah pergi, ya kita pergi sama dia, bertemu ya kemarin Sabtu, ya, saya datang. Wah, dia orang yang sukses karena dia menikah dengan adiknya Ratu Atut.
Atut yang lagi ya urusan KPK juga, tapi dia adiknya si Wawan, ada adiknya lagi perempuan, nah dia suaminya ya, dan dia bicara kalau proyek ratusan miliar, puluhan miliar, ini ya. Mel, lu gimana? Saya di gereja, ya kan? Jadi gara-gara dia nanya, ya sedikit ceritakan kasih karunia. Sekalipun dia saudara tiri, ya, anak Ismail. Dan luar biasa, akhirnya kita, wah hebat ya, kok bisa kepikir seperti itu. Ya saya bilang rahmat ya. Rahmat itu grace, rahmat itu kasih karunia. Ya Allah kita Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, penuh belas rahmat dan penuh rahim. Rahim itu kasih sebenarnya, penuh kebaikan, ya. Dan dari ngobrol saya ceritakan itu continue kan? Iya continue ya. Tuhan nggak pernah ada jahat ya. Tapi tetap satu titik ya kita harus lakukan. Agama kan bilang gini, agama bilang begini, agama bilang begitu. Saudara. Kebetulan bukan hanya satu orang ya, saya ketemu berdua, yang satu dari Katolik ya. Saya jadi merenungkan, betul saya membagikan dengan sukacita, dengan bahagia, bukan dengan malu, tetapi membagikan bahwa Allah itu baik dan mereka ternyata semua orang tahu bahwa Allah itu baik, senantiasa baik. Ya bukan kasih yang kecelakaan atau itu, tahu sebenarnya. Tapi waktu kita menerima hanya baik itu, orang mulai mempertanyakan, ya. Makanya kalau saya lihat saudara di sini, saya merasa bersyukur ya. Kita bisa menerima grace itu continue, sama-sama katakan continue, ya, bukan sekali-kali, enggak. Kita bukan lagi dapat sesuatu terus kita dapat anugerah ya, anugerah ini atau itu, ya bahkan sekarang anugerah dianugerahkan piala. Itu kenapa? Karena sudah berhasil mencapai sesuatu. Tetapi ini semua karena kemurahan Allah, karena kasih Allah, ya. Dan itu menyenangkan saudara ya, menyenangkan. Saya sebelum pergi, saya bilang Tuhan, saya ada yang mau kembalikanlah satu hal, ya. Ada satu proyek saya gitu ya. Orang udah janji, terus orang itu pergi, dia seolah-olah bagi saya, dia itu bohongin saya. Orang teman saya ini waktu saya tawarkan project itu dan dia bilang, wah ini bagus sekali, ini begini. Ya walaupun saya dari situ saya lihat gini, iya ya, saya nggak telepon dia telepon saya, bilang yuk ngopi-ngopi yuk, ya. Dia yang traktir, maksudnya dia yang bayar, ya. Tapi saya menikmati favor Tuhan, amin, ya. Proyek saya lihat di jalan ini. Karena dia bilang, murah benar ini, wah begini, ya kan. Pokoknya nanti sebentar lagi. Ya, artinya gini, saudara lihat gembala yang di sini, gembala saudara itu gini. Kita bukannya memberikan sesuatu kepada saudara, Tuhan baik, buat lu, buat enggak. Ya, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, kehormatan 2 kali ganda. Ya. Pertama Pak, kalau cuma berdua yang dengar gimana? Biarin. Kenapa? Karena saya mau menikmati lebih dulu. Amin. Dan saudara bukan berarti warga negara kelas 2, enggak. Semua dapat berkata, saya orang yang paling dikasih Tuhan. Amin. Kau bilang, saya orang paling dikasih Tuhan. Ya. Hanya Tuhan yang bisa begitu. Amin. Ya. Dan saya melihat bahwa kita di dalam Kristus, berkat itu di atas kita. Favor itu di atas kita. Amin. Ya. Saya tungguin Kristen tuh sebenarnya mau bersaksi di sini. Dia kemana-mana banyak favor Tuhan. Apa mau bersaksi? Ya. Karena cuman saya lihat bagaimana favor itu mengejar kita. Nah itu yang kita dengar minggu lalu ya, bahwa semua yang under law itu struggling, berjuang. Ya. Kalau kita nyanyi tadi kita bilang no more striving because I've been forgiven. Karena kita diampuni dosa kita, past present future, kita nggak struggling lagi. Kita nggak bergumul,
Ya, karena kesalahan, karena dosa. Kesalahan kita diganti sama Yesus. Wah, ini alot ya. Waktu saya ngomong sama teman saya tentang grace ini, dia bilang gini, Mel, ini lebih susah dari Tek 5 katanya. Mekanika teknik 5. Maksudnya belajar sipil ya. Ini bukannya gampang sih. Ya. Artinya gini, benar-benar susah sekali orang menerima grace itu sepenuhnya. Ya, bahwa sepenuhnya kita itu menerima under grace itu inheriting, menerima semua warisan Tuhan. God's good treasure. Harta karun Tuhan yang baik itu kita udah dengar ya, Ulangan 28 ayat 12 itu waktu yang kemarin minggu lalu ya. Kita pikir mana mungkin ya. Sekarang lebih seru sebenarnya. Saudara cari di masa lalu yang kita tuh hilang, yang nggak mungkin. Misalnya saya mikir gini, iya ya, toko saya sempat dijual ya 1 tahun lalu kan. Saya bilang sama istri, kembalikanlah. Seru kan? Amen. Ya kan? Kembalikanlah. Ya kan? Gimana caranya Pak nanti? Saya nggak tahu. Ya kan? Jangan tanya, how gitu ya. Kok lama tertunda? Tenang. Penundaan itu selalu Tuhan mau tunjukin kompensasi lebih besar. Amin. Ya, kita belajar. Kita bilang, kalau hilangnya domba dikasih 4. Kalau hilangnya sapi, ox 5. Jangan takut. Kalau makin hilangnya di masa lalu itu makin besar, ya, dikembaliannya lebih besar. Amin. Jadi ini seru. Kenapa? Ini Tuhan. Ya, dan kita udah belajar tempat ini. Jangan pernah satupun bilang gini. Kalau dia bilang, enggak, ini punya gue. Enggak, punya gue. Amin. Jangan ada yang dikasih dia, karena kita pas sedikit juga jangan dikasih, seujung kuku jangan dikasih. Ya, itulah kita bersyukur. Bagaimana hanya di orang-orang yang mau menerima grace sepenuhnya, kasih karunia Allah secara penuh, yang bisa mengerti. Ya, teman saya orang ITB semua tuh. Dia bilang susah. Ya, orang di gereja kan mestinya dengar, lu udah miring diperbaiki lagi, lu udah miring diperbaiki lagi. Nggak bisa, gitu. Dikasih hukum yang paling canggih aja 10 hukum Taurat, 613 peraturan, catatan dan hukum. Nggak jadi baik gitu. Ya, makanya Rasul Paulus bilang hukum yang mestinya menghidupkan aku, ya, malah membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Ya, jadi nggak ada masalah dengan hukumnya. Kudus, benar, adil. Yang masalah dengan manusianya. Amin. Ya, dan kita bersyukur di dalam Kristus semua tuntutan hukum Allah, semua tuntutan hukum Taurat dikerjakan sempurna oleh Tuhan. Sama-sama katakan sempurna. Haleluya, kita percaya ya. Sempurna, amin. Amin. Ya, sempurna. Sehingga kita bisa mewarisi sepenuhnya. Yes. Ya, mewarisi bukan fungsi pacar. Mudah-mudahan ya tahun depan ada berkah, bukan? Ya, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Sekali lagi, Kristus adalah ya. Ya, tadi dikatakan kita di dalam Kristus. Kalau ini Kristus, kita di dalam Kristus, hanya kelihatan Kristus. Amin. Dan semua janji Tuhan itu ya. Saya bersyukur dari tempat ini saya baru mengerti bahwa semua janji Allah yang saudara bisa bilang, ini janji keren nih. Cuma ngomong kembalikanlah. Wah, mau di kolam renang, kembalikanlah, restorasi Yesus. Gimana ya Tuhan mau berkati saya di kolam renang? Ada firman yang bilang gini, lu di dalam Yesus, seperti di dalam air basah, lu di dalam kasih karunia, lu kudus, di dalam Yesus, lu gak ada untuk berkah. Kita ini luar biasa ya. Coba diingetin gitu, saya senang. Ya kan? Mau kita mau kemana kita ketemu orang, kembalikanlah. Ya. Jadi itu luar biasa. Tuhan itu bagi kita, amin. Ya. Nah, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi kita berkata amin. Amin. Ya. Jadi waktu kita bilang ini, amin. Kita bukan ini. Nanti kalau saya ngomong
Amin yang buka. Kita itu firman Tuhan bilang gini, Kristus berian, olehnya kita itu mengatakan amin. Benar nggak? Ya. Artinya gampang pisan gitu. Ya, grace. Ya, nah, kita mau lihat benar-benar ini salib ini, ya, itu yang membuat kita itu selalu semua janji Allah itu bukan semoga, tapi ya. Kasih tahu kiri kanan, ya. Amin. Amin. Ya. Dia bayar. Ya, ini kan ilustrasi sebenarnya sering kita dengar ya. Kalau saya punya utang misalnya sama Martin 100 juta dan saya nggak bisa bayar, ya, saya nggak punya uang. Jadi kalau ketemu Martin saya ngumpet, benar nggak? Ya, nanti ditagih gitu kan. Saya udah janji sama dia sebenarnya bulan lalu bayar, tetapi kelewat, tidak bisa bayar. Ya, jadi saya punya utang, Martin, ketemu Martin pasti takut, ya kan? Kalau saudara dan saya merasa punya utang, ketemu Tuhan takut, ya kan? Sekarang Pak Henry, Dr. Henry bilang gini, saya kesian sama Pak Henry, dia makasih saya. Waduh, dia kalau ketemu Martin hilang aja, umpet, ya kan? Karena dia ketemu Martin, pokoknya ada aja ngeles, ya. Terus dia tanya, kenapa sih? Ada utang 100 juta. Terus dia bilang gini, dia dokter terkenal, dia kaya raya, amin. Amin. Terus dia bilang gini, Tim, Pamela kita utang berapa sih sama lo? 100. Nih, gua kasih 1 miliar. Amin. Cukup nggak? Cukup. Ya. Nah dia bilang, tapi gua pengen ke New Creation, lagi mau pergi nih pesawat, ya, ke airport sama supir. Ya. Tim, nih 1 miliar supaya lu nggak lagi ya, supaya Pak Melki nggak ada ketemu lu, nggak ada masalah. Oh iya, Martin senang nggak? Senang, ya kan? Baru contoh aja dia udah amin. Ya. Si Dr. Henry bilang sama supirnya, Pak, nanti ke rumah Pak Melki ya, kasih tahu mau pulang, mau malam deh. Dia Jakarta Airport, pulang dari kantor malam, ya. Kasih tahu ya, pokoknya tetap kasih tahu bahwa dia pokoknya nggak usah bayar apa-apa lagi tuh. Sama Martin nggak usah takut, bla 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 bla. Pokoknya dia udah diberesin, saya udah bayar lebih. Ya supir sambil nyetir nggak konsen, ngomong apa sih si bos nih kan? Nah, tapi pas dia, iya ya mesti ke rumah Pak Melki. Pulang dari airport, malam-malam jam 11 malam sempetin lah ke Stewbly Regency. Ya, Pak Melki, saya dapat pesan nih dari Pak Dokter. Ya, buru-buru tadi mesti ke Singapura. Katanya, apa ya? Pak Melki, tentang utang-utang gitu, nggak jelas juga sih. Ya, ya tapi daripada saya salah, ya Pak Melki kalau nyicil aja lah sama Martin. Saya tetap cemas kan? Nah, kenapa? Karena beritanya nggak jelas gitu, ngerti nggak? Masih nggak jelas. Ya, beritanya katanya pesan penting, katanya kabar baik, tapi nggak jelas bayar apa nggak bayar, terserah, ya kan? Jadi saya bingung, ini pesan apaan sih? Ya, tadi ada lunas-lunasnya, tapi dia bilang suruh bayar juga, apa sebagian ya? Nah, tetap takut ketemu Martin, bener nggak? Tetap takut. Nah, tapi Pak Henry pintar ya, dia telepon istrinya. Ya, di pesawat dia telepon. Tolong teleponin tuh Ibu Lili, Pak Melki, ya, bahwa saya udah bayar Martin itu 1 M tuh. Jadi istrinya telepon, ya, Pak Melki itu tadi Martin udah dilunasin, bukan hanya lunas, dibayar 1 M tuh Martin tuh, ya, lebih bayar kan, ya, Martin lagi senang banget tuh. Kira-kira saya takut lagi nggak ketemu Martin? Enggak, ya, pagi-pagi saya perlu ketemu Martin. Tin, lo kaya lo Tin gara-gara gue. Traktir nggak? Traktir, ya. Allah itu
menerima overpayment Yes. karena kematian Tuhan Yesus. Amin. Ya, dia itu menerima gain. Makanya kita dengar restorasi itu kita lihatnya gini, Tuhan tuh He is the gainer. Dia itu yang beruntung, yang untung karena kematian Tuhan Yesus. Ya, kita datang kepada Dia memang bukan seperti utang begini ya. Tuhan itu diberes apa? Jadi kita bukan utang sama iblis. Ya, Tuhan yang Bapa yang rugi karena keterpisahan, karena dosa. Ya, dan Dia menerima keuntungan begitu banyak ya. Dia menerima anak-anaknya, kasihnya ini bisa sampai ke semua. Dia bisa bersekutu dengan kita. Ya, makanya iblis itu cuma mikir satu aja, bagaimana persekutuan itu lepas. Dia balikin lagi hukum Taurat. Dia balikin lagi orang percaya itu balik hukum Taurat. Sehingga apa? Sehingga jauh lagi. Ya, kalau kata teman saya kemarin gini, iya Mel, semua jadi heran juga. Ini termasuk teman orang Katolik ya, bahwa dia bilang ya dosa yang waktu kita percaya terus yang masa lalu diampuni, yang ke depan ya kita nggak bisa dong kayak begitu. Ya, waktu saya ceritakan kita diampuni 2000 tahun yang lalu, dosa lu pasar depan semua. Wah susah Mel, lebih susah dari Mektek 5 gitu. Lebih susah dari pelajaran yang susah, dia bilang. Ya udahlah, iya kan? Ya pokoknya gini aja, lu renungin aja deh. Sama yang Muslim saya bilang, kamu renungin aja apa itu rahmat. Ya, dan lu ingat Yesus. Saudara dan saya sudah punya Yesus, amin. Ya, udah punya janji yang liar itu yang Alkitab itu. Saudara bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Bukan karena kita baik, tapi karena Dia baik. Bukan karena kita kudus, tapi Yesus kudus, amin. Makanya kita bilang, I'm the righteousness of God in Christ. Ya, dan itu benar-benar jangan mau lagi lupa ya. Oke, next saya mau coba ini. Ya boleh lah. Yang penting doang kan? Nah, ya, kita udah belajar. Nah, kita dari janji Tuhan itu restorasi itu kehormatan 2 kali lipat. Dia restore my soul, dia restore penyakit yang kronis kita, direstore semua, ya, dikembalikan lebih, ya. Dan sekarang ini waktu kita lihat salib, kita lihat berkat dan berkat. Ya, nanti kita lihat bagaimana bless itu, grace itu tuh jelas ya di salib Tuhan. Nah, waktu kita lihat Ulangan 28 itu tentang berkat, ya, kita minggu lalu kita lihat, kita dengar bahwa kita ini berkat pertama itu kita diset tinggi, kita diangkat tinggi di atas segala bangsa, amin. Ya, diangkat tinggi di atas segala bangsa, dan kita diberikan God good treasure, ya, dan itu firman Tuhan bilang ini, the Lord shall command the blessing upon thee. Nah ini yang saya bilang, favor ada di mana-mana, ada dimanapun kita berada, favor itu mengikuti. Dan Tuhan akan mengisi storehouse kita, akan mengisi lumbung kita, akan mengisi bank kita. Ya, kenapa yang ditimpa ini berani berkata dengan yakin gitu ya? Karena Tuhan tuh, nanti kita lihat Tuhan tuh sumpah, Tuhan tuh sumpah atas dirinya sendiri. Nanti kita lihat ya. Ya, jadi ini kepastian yang nggak ada bayangan pertukaran kalau kata Martin ya. Bener-bener nggak ada bayangan bisa ya bisa nggak ada. Ya, jadi kalau kungsi itu kambing katanya domba itu begini, kita punya anak domba Allah ya. Kalau ini mudah-mudahan, kalau ini pasti, sama-sama katakan pasti. Ya, dan dia memerintahkan ya, nanti kita lihat ya apa yang memerintahkan. Dia berkat di atas kita, di storehouse kita ya, in all that thou settest thy hand unto, apa yang diletakkan di tangan kita bilang grace, apa kita bilang restorasi. Sekarang apapun yang di tangan saudara, restorasi. Saya mau ketemu saya bilang restorasi. Saya nggak tahu di rumah, saya nggak tahu aja, saya bilang ya udahlah, ya ketemu. Saya cuma pikir dalam hati, ya ketemu orang, saya bisa ceritakan kabar baik. Amin. Ya, dia bilang, wah Pak Marki, ini nih bagus
nih proyek ini, murah nih, waduh, ada uang saya, bla 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 bla. Ya, wah benar. Ya kan? Ya, saya sih haleluya ya. And he shall bless thee in their land and in the land which the Lord God give thee. Ya, di tanah mana? Di tempat perhentian, di tanah perjanjian itu tempat perhentian Tuhan. Amin. Amin. Ya, dan kita udah dengar di tempat ini kalau kita rest, Tuhan works. Kalau kita works, Tuhan rest. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Gimana angkat tangannya? Ya, kita lihat tadi Yesus, kita pandang Yesus, kita pandang angkat tangan. Ya, Tuhan mengira kita dan Tuhan cahayanya itu, kemuliaan itu akan bersinar. Ya, saya kemarin bulan habis di sini kan bilang radian. Saya juga lihat gitu ya. Kita lihat langit, kita lihat hujan, janji Tuhan tetap ya, kita lihat bintang yang sampai cahayanya itu yang sampai yang kita lihat tuh, yang kita lihat bintang itu bisa jutaan tahun tuh, ya, karena tahun cahaya kan. Jadi cahaya itu ada kecepatannya. Jadi dari jauh gitu jaraknya juga ada jarak cahaya itu sampai ke kita itu bisa jutaan tuh. Jadi bintangnya udah nggak di situ lagi. Jadi kalau saya lihat Pak Paulus, ya nggak ada bedanya. Detik ini ya saya lihat gitu. Ya, tapi kalau lihat bintang, sinar itu sinar yang jalan. Ya, ada kecepatan suara. Jadi kalau saya bilang, Pak Paulus, nyampainya tuh beberapa detik kemudian gitu kan kalau jarak jauh. Kalau sinar lebih cepat. Tapi itu pun udah jutaan tahun. Ya silakan hitung aja ya. Pakai kecepatan cahaya berapa pangkat ada lah. Ya, cuma maksudnya gini. Tuhan bilang gini, lihat kan, jangan lupa kan. 1000 tahun aku untuk 1 hari kamu. Ya, padahal Tuhan bilang gini, 1 hari 1000 tahun loh buat Tuhan. 1000 kali 1000 kali 365 juta tahun Tuhan untuk 1 hari saudara di tempat ini. Amin. Coba sekarang saudara duduk sini. Saudara bilang gini, Tuhan, saya mau restorasi Tuhan. Kalau ngomong sendiri. Ya. Saya pasti dapat sesuatu, amin. Kenapa ciptakannya jutaan tahun Tuhan untuk sampai kepada saudara 1 hari kita. Makanya amazing yang kita, waduh, pengetahuannya nggak ukur ya, luar biasa sekali, ya kan? Dan kita itu belum apa-apa, ada orang tuh udah nggak bisa terima gitu. Tapi saudara udah bisa terima, luar biasa. Tapi jangan mau secuil-cuil, jangan mau. Ya, Tuhan itu sudah untuk 1 hari kita 1000 tahun Tuhan. Kitab Petrus kan kita udah dengar di tempat ini. Jangan lupa katanya. Selalu ada kata jangan lupa. Ya, jangan lupa. Makanya kalau kenapa diulang-ulang? Saya masa bodoh lah, saya pikir udah pokoknya kita dengar terus di restorasinya. Kita perkatakan terus, kita ngomong terus, kita lihat. Kalau orang gampang kok hasilnya luar biasa. Ya. Coba lihat berkat nextnya di sini ya. Jalan. Ya, segala berkat ini datang, ini ayat ke-8 keduanya ya. Segala berkat ini datang kepadamu dan menjadi bagianmu sehingga jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita udah dengar ya, kita mesti kita lihat Yesus bukan dengan mata tapi dengan telinga. Kenapa? Karena dia firman. Dengar ya, don't be a forgetful hearer. Ya. Jadi apa-apa nih sekarang kita jangan lupa makan terus, caranya jangan lupa. Jangan lupa caranya apa? Datang terus dengerin. Ya. All these blessings shall come. Datang, ya. Kalau kita baca, dia datang, kecepatan cahaya, artinya dia kejar, saudara. Ya. Dan overtake thee. Ya. Kita mau kabur kemana? Dia susul. Dan dia batas. Ya. If they shall hearken unto the voice of the Lord thy God. Ya. Saudara, kita ini dikejar berkat, makanya favor Tuhan di atas kita. Ya, saya mulai dengar ya. Saya percaya makin waktu kita praktekkan grace ini, ya, praktekkan grace ini dalam seluruh kehidupan kita, dan itu mudah sekali, ya.
kita mulai akan mendengar, misalnya seperti Mika di tempat ini ya, dia bilang nggak bawa alat musik, dia pakai iPad, gurunya malah bilang bagus nih Mik. Ya, tadinya dia pikir nilainya kurang, malah nilainya tambah. Ya, luar biasa, amin. Ya, gampang kan praktekannya kan? Ya kan? His restoration, bilang. His restoration. His restoration. Amin. Ya, gampang banget gitu. His restoration. Nah, kurang ya kan? Ya, kurang pelupa atau apa? His restoration. His restoration. His restoration. Ya, kembalikanlah pengembalian Tuhan. Amin. Amin. Ya. Coba kita lihat Tuhan komen ya. Oh iya di sini. Jadi Tuhan itu komen ya, memerintahkan tuh bilangnya gini, bahasa aslinya sawah ya, a primitive verb intensively to constitute, enjoy, appoint, orbit. Ah, udah bahasa Indonesia aja lah kemarin ya. Jadi saya terjemahin ya, apa artinya Tuhan perintahkan ya, perintahkan. Tuhan itu kalau perintahkan, malaikat, semua makhluk, semua apapun tuh akan turut, ngerti nggak? Ya, semua itu dipegang di dalam tangannya, bahkan bintang jagat raya dipegang. Ya. Dan ini Tuhan bilang gini ya, intensif untuk membentuk, memerintahkan, menunjuk, tawaran, memberi komando, memberi sesuatu, menyerahkan, mengirim dengan perintah, kirim, suruhan, menempatkan, menyetel-estel dengan teratur. Ya, Tuhan perintahkan itu. Ya, saya bayangin gini, Tuhan bisa perintahkan teman saya untuk memberkati saya. Amin. Ya, dan itu udah gak ada batasnya. Ya, gak ada batasnya. Jangan sampai kita itu gak melihat ini tuh sebagai keuntungan Tuhan untuk memberkati saudara gitu. Ya. Jadi contoh ya, bukan contoh, kita lihat ya, bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita udah dengar ya, firman Tuhan dalam Mazmur 105 ayat 37. Coba kita baca sama-sama, 34. Dituntutnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir ya. Jadi mereka keluar, mereka tuh mengalami restorasi. Ya, ratusan tahun mulai diambil hartanya karena waktu mereka Yusuf di Mesir sebagai raja muda Mesir, keluarganya dibawa, ditaruh di Goshen. Mereka itu orang-orang terhormat. Tetapi waktu Firaun yang tidak kenal mereka itu siapa, lihat satu bangsa ini dijadiin budak, berarti dirampok semua, benar nggak? Dirampok semua itu kekayaannya. Dan mereka selama ratusan tahun jadi budak. Jadi yang waktu terakhir Musa itu keluarkan orang Israel itu udah dari lahir sampai dikeluar itu budak. Udah nggak tahu ada kesadaran tentang grace, nggak ada. Nah, sangat mungkin sebagian besar dari kita itu yang kita tahu bukan grace, tapi perbudakan. Ya, kecuali nanti misalnya anaknya Christine lah gitu ya, dia cuma tahu grace tuh. Jadi dia cuma tahu grace. Ya, dia nggak tahu perbudakan. Ya, makanya kita concern ya. Saudara dirampok, tetapi waktu mereka, singkat cerita, makan Paskah. Ya, makan domba Paskah. Tulang ke-10 kan? Makan domba Paskah, Yesus. Ya. Mereka keluar. Tapi waktu mereka keluar, Tuhan bilang ini, minta, ngomong sama orang Mesir, kembalikanlah emas ini, perak ini. Dan orang Mesir mesti kasih semua. Wow. Ya, jadi ini mesti lebih gini.
mesti lebih nggak ada bayangan kebimbangan gitu ngomongnya. Coba kembalikanlah. Restorasi Yesus. Amin. Amin. Ya, luar biasa kan? Amin. Jangan ada kebimbangan sedikit pun juga. Jalan sekarang restorasi Yesus. Grace. Dompet handphone saya kembali. Gila. Ada mesti orang dijaga. Ada Tuhan komen orang untuk pegangin handphone saya yang belum lunas ini. Gak boleh hilang. Ya kan bisa ketawa gini, ini cerita apa sih Pak Melki? Makanya datang, jangan lupa. Hari Minggu. Ya, jadi he brought Israel, dia lead bahasa MSK-nya, dia menuntun, dia memimpin, menuntun, lead, ya seperti di Mazmur 23, I lead you, aku membawa engkau ke air yang tenang. Aku membawa kau di jalan yang benar. Ya, dengan apa dia tuntun? Digetokin? Ya. Dengan apa? Digendong. Mika tahu digendong. Digendong, benar. Ya. Di atas sayap Raja Wali. Ya. Jadi Tuhan kembalikan itu semua, saudara. Ya, Ensir, balikin. Gue mau yang ini emasnya, kata Pak Henry waktu itu. Ya mau, ini emas semua, bawa. Ya, kita mulai dalam kehidupan kita akan menjalani ini. Dan boleh juga kita bilang grace sama aja. Bless, boleh juga. Jesus, boleh juga. Tapi sekarang lagi denger ini restorasi. Amin. Ya. There was not fought also with silver and gold. Punyaku emas, punyaku perak, punya Tuhan semua udah. Sekarang kita bisa ngerti, punya Tuhan semua itu buat saudara dan saya. Buat apa Tuhan dan emas? Emas dan perak benar ya? Buat apa? Buat saudara dan saya, amin. Ya. Tapi jangan mau dong diambil sama musuh. Ya. Jangan mau dengar berita percampuran. Jangan mau. Sekarang saya berani ngomong. Saya lihat begini. Urusan grace ini udah urusan dead or alive, hidup atau mati. Amin. Kenapa? Untuk memberikan saudara saya menerima grace ini, Tuhan Yesus mati di kayu salib, benar ya? Berarti urusan hidup mati kan? Ya. Allah memberikan anak yang tunggal yang satu-satu yang sangat dikasih untuk mati supaya saudara dan saya terima grace. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara saya percaya kepada dia tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya. Perusahaan hidup dan mati. Saya nggak main-main, saya nggak ragu-ragu sekarang. Ya bukan sekarang, saya makin tidak ragu-ragu. Untuk berkata ini persoalan antara hidup dan mati. Kenapa? Karena Yesus mati untuk saudara menerima kasih karunia. Kalau dia nggak mati, ada nggak kasih karunia? Nggak ada. Yang ada adalah hukum. Ya. And there was not one feeble person among their tribes. Ya, di sini nggak ada yang tergelincir, nggak ada yang feeble, nggak ada yang kakinya nih, engkelnya tuh lemah. Coba kita lihat, di sini ya. Ya. Jadi feeble itu kasar bahasa ininya. A primitive group to totter or waver through weakness of legs, especially the ankle. Ya. Totter itu terhuyung-huyung atau goyah disebabkan kelemahan kaki, khususnya pergelangan kaki. Ya. Saya nggak mau tahu. Ya, saya bilang restorasi. Saya bilang, berarti paru-parunya ada 10 ya? Kenapa tidak? Kok bertanya kalau nggak berhenti? Ya. Saudara, dan saya harus melihat bahwa Tuhan merestorasi kesehatan kita, amin? Ya, kita di tempat ini betul
mungkin kita datang dengan bayangan yang masih lama, dengan gaun yang masih lama, masih bawa penyakit, masih bawa apa, dan oleh Roh Yesus sembuh, nggak ada masalah, nggak ada persoalan di situ. Tetapi apa yang kita percaya, kita punya kesehatan ilahi, sama-sama katakan kesehatan ilahi. Ya, kesehatan ilahi. Ya, artinya apa? Kesehatan itu kita tahu bahwa itu adalah pemberian Tuhan, amin. Ya, kalau saudara angkat besi, olahraga, mungkin ya kan, kita fit. Ya, tetapi kesehatan itu adalah grace, amin. Pemberian Tuhan. Ya, kita boleh beli vitamin sama Ibu Evelyn, nggak apa-apa, istri saya juga beli, ya kan. Tetapi kita tahu kesehatan itu dari Tuhan, amin. Ya, dan itu Tuhan buktikan. Seumur-umur orang Israel ada yang kecil, ada yang tua. Ada yang tua sekalipun bikin bata di Mesir jadi budak. Ya, bikin bata, tarik-tarik, ya, tangannya juga udah kapalan semua itu. Dan kalau kita lihat filmnya udah banyak yang lemah. Tapi waktu mereka makan domba Paskah, makan Yesus, firman Tuhan katakan nggak ada lagi yang kakinya engkelnya sakit. Nggak ada lagi yang apa tuh sendi-sendinya sakit. Ya kurang kalsium kali atau tenaga. Amin. Ya, amin yang udah lebih senior dari saya. Amin Bu, amin Pak, amin. Ya, tersedia. Ya, Tuhan, I will restore your health. Yeremia 33 ayat 17 kan, 30. Ya, itu di restore. Ya, jadi kita melihat ini sesuatu yang ya luar biasa. Dan waktu kita tahu bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah bayar semua, dan Bapa itu yang the gainer, yang menerima keuntungan dari korban Yesus itu, yang mau serahkan nyawanya buat saudara dan saya, dia yang gainer, dia yang untung. Seperti Martin tadi, Martin utangnya 100 juta, kenapa dikasih 1 miliar? Nah seperti gitu, ya, sehingga kita yang ditebus, yang dibayarin, kita bisa selalu datang. Lu udah untung, bayarin gua minum, makan mie dong, ya misalnya gitu ya kan. Oh iya, jangan tambah lagi banyak duit, ya kan. Saudara, Tuhan itu senang. Ya, jadi jangan salah paham sama sekali, ya, bahwa tidak ada yang goyah, tidak ada yang lemah di umat Israel. Amin. Ya, karena mereka itu jalan dengan terbang, ya, di atas sayap Raja Wali. Mereka itu jalan di jalan darah. Ya, karena Tuhan bilang ini, aku ingat perjanjianku dengan Abraham. Perjanjian apa? Abraham sebelum dikasih tahu bahwa keturunan nanti akan di Mesir, dari itu dia itu ada perjanjian di mana korban itu dibelah semua dan darah. Ya, dan Abraham tungguin, karena banyak burung memakan korbannya, nggak akan jadi apa-apa. Tapi waktu dia tidur, Tuhan darah. Ya, dan jalan darah inilah yang kita jalani sekarang. Sama-sama katakan, jalan darah Yesus. Amin. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Apa? Karena jalan melewati dirinya, jalan melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, lewat pintu, yaitu dirinya sendiri. Amin. Tersedia seperti itu. Ya. Dan ini jauh lebih hebat daripada domba Paskah yang di Mesir itu. Amin. Dan kita bersyukur banget Tuhan kasih tema restorasi tahun 2015. Bukan semoga ada keuntungan, semoga ada berkat, ya kan? Mengharapkan hoki gitu ya di tahun 2015. Kalau ada hoki harus dijaga. Apa bedanya hoki sama bless? Ya, kalau hoki harus dijaga. Ya, hari-hari ini ya seru-seru, lucu-lucu ya. Saya jalan lari di Pajajaran lagi ya. Kan minggu lalunya kan HP saya hilang di situ kan. Dan ketemu lagi, saya jelas ya kan. Tiba-tiba ada orang
yang kenal saya bilang gini, Pak Melki, HP-nya udah ketemu ya? Ketemu. Saya lagi diem gini, ya lagi pendinginan, dia samperin. Ya, dia samperin lagi ya kan. Saya ceritakan ya Yesus. Selesai. Ya, artinya apa? Saya cuma bilang, restorasi. Dimanapun akan datang orang untuk mendengar berita. Kabar baik, amin. Ya, dan kabar baik itu kita berikan ya begini. Iya ya, Tuhan kan senantiasa baik. Tuhan senantiasa berkat. Semua orang juga tahu kok. Cuman ternyata jalannya tuh simpel sekali, yaitu salib Yesus. Amin. Ya. Saudara tahu kan hari-hari ini tuh gini. Kenapa saya bilang persoalan hidup dan mati? Saya nggak tahu tuh, saudara dapat apa enggak tuh. Terakhir kan katanya ISIS sudah masuk kota Kristen di Irak, apalah namanya gitu ya. Ya siap-siap waktu itu mau menggal 21 orang Kristen Mesir, menggal. Saudara kebayang nggak sih? Masa iblis bisa menggalin orang Kristen gitu loh? Kan pertanyaannya kan begitu, benar nggak? Nggak masuk akal buat saya. Nah, gini. Mereka mati masuk surga, nggak usah ditawar. Tetapi pertanyaannya, kenapa jadi orang Kristen tuh jadi kayak di pinggiran dan iblis itu kayak di pusat? Karena dikasih. Ya, dan di tempat ini saudara saya sudah mendengar kasih karunia Allah. Jangan mau kasih secuil pun sama iblis, amin. Ya, saya udah cerita tempat ini mau preman, mau datang, saya bilang enggak, saya anak panglima. Enggak ada satu manusia pun. Saya udah anggap itu uji coba loh buat saya. Tapi saya pikir, Daud ngomong gitu sama Goliat, dan saya ngomong dengan saudara, saya anak panglima, enggak ada satupun yang bisa menjamah kita. Amin. Apalagi sama nih sekarang waktu restorasi. Itu tuh kita mungkin nggak lihat di alam secara langsung gitu ya, terus gitu. Tapi di alam roh itu apa yang Tuhan sudah ciptakan, apa yang Tuhan perbuat jutaan tahun Tuhan untuk hari kita, untuk detik atau saat kita di tempat ini sekarang jadi. Amin. Amin. Ya. Makanya jangan kenapa pentingnya kita dengar berita kabar baik ini terus menerus kita makan ya, supaya jangan meleset ya. Saya pikir kalau rumah sakit Siloam tuh yang kemarin berdua meninggal tuh bukan rumah sakit Kristen, nggak tahu lah ya. Jadi kenapa orang Kristen jadi begitu rapuh? Ya, orang dunia ini ketakutan karena teror, karena ini, karena itu, karena wabah, karena banjir, kenapa? Orang bisa juga nggak masuk akal. Nah, hanya masuk akalnya gini, kamu lepas dari Kristus, kalau kamu mengharapkan kebenaran yang Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia, cuma itu aja. Ya, nah, Pak, gitu dong. Orang Grace kayaknya eksklusif tuh, bukan? Ya, kita bilang semua inklusif. Semua orang percaya tersedia itu loh. Jangan kata di luar sana, mungkin di sini juga masih ada yang berkata enggak, gitu bohong gitu. Ya benar-benar nggak ada ya, saya harapkan nggak ada. Tapi bisa begitu. Ya, padahal apa yang kita sampaikan Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Ya, dan ternyata teman saya bukan Kristen aja tahu bahwa Tuhan itu baik. Nah, kalau kita Tuhan itu baik dan Dia baik, senantiasa baik, selalu baik, dan Dia baik buat saya. Dia mengasihi saya kasih Tuhan, saya orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Ya, dan kita mulai bilang janji-janji Tuhan itu saya. Ya, amin. Tuhan gak akan bilang gini, waduh ketahuan tuh janjian itu tuh. Saya bukan, benar. Tuhan happy, benar nggak? Ya. Ya. Tuhan itu sumpah sebenarnya.
Ya, ini saya renungin aja. Ya, kalau orang sumpah sumpah deh demi langit gitu atau demi Tuhan gitu kan. Jadi selalu sumpah dengan pribadi atau sesuatu yang di atasnya, benar nggak? Kalau Tuhan sumpah dengan apa? Demi diriku sendiri. Ya, Tuhan tuh sebenarnya bukan ini sumpah deh, gue kayak orang biasa nggak tepati janji gitu. Nah, Tuhan berkata sumpah itu Tuhan tuh mau yakinkan kita. Tuhan itu concern banget gitu kalau ada orang Kristen masih bisa dikejar-kejar ISIS tuh dipenggalin. Concern sebenarnya Tuhan. Kalau artinya gini, itulah sebabnya kabar baik itu penting banget. Ya, kalau ada orang yang wah Pak saya dikejar-kejar nih sama teroris nih sama gini, bilang gini, saya anak raja, saya di dalam Kristus. Teroris nggak bisa nyentuh sedikit saja. Dia mau nyentuh saya menyentuh Yesus dulu. Kan dia kan sebenarnya benar nggak? Ya, bukan kesombongan kita nggak bisa apa-apa, tapi kita tahu yang Yesus itu yang melindungi. Tuhan sumpah memberkati kita. Ya coba. Sebab ketika Allah, kita baca sama-sama aja lah 3:4. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau limpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Amin. Ya, God made His promise to Abraham. Apa yang dibawa orang Israel tadi keluar? Tuhan bilang gini, karena gue janji kepada bapak leluhurmu Abraham. Dan di perjanjian baru Tuhan bilang gini, karena ada keturunan Abraham, ada Abraham seed, yaitu Yesus. Amin. Ya, maka kamu di dalam Yesus memperoleh janji itu. Jadi waktu Tuhan sumpah nih, Tuhan sebenarnya begitu. Tuhan sih nggak perlu yakin bahwa mau berkatin si Melki. Enggak, Tuhan sebenarnya Tuhan janji udah cukup sebenarnya, ya kan? Tuhan bukan manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan dia berfirman tidak melakukannya, berbicara tidak menepatinya. Ya, makanya selalu bahasanya Tuhan Yesus tuh prihatin gitu. Kenapa kamu kurang percaya? Artinya gini, kenapa sih ngambilnya cuma segitu? Kenapa kamu imanmu kecil banget? Kamu tuh punya segini, kenapa cuma ambil segini gitu? Ya, dia swore, dia bersumpah, ya, by himself, since he has no one greater by whom to swear. Ya, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang bisa. Artinya gini, kalau kita dengar tidak ada yang lebih tinggi, kita lihat nggak ada yang bisa batalin. Sama-sama katakan tidak ada yang bisa batalin. Ya, kecuali kita sendiri yang nggak mau, kan gitu kan? Ya, gue nggak percaya kayak gitu, nggak percaya. Udah tersedia dimakan, tinggal makan, ambil. Enggak. Wah, kita ikut orang Kristen lapar loh, takut loh. Wah, kita ikut orang Kristen begini loh, kita mah minoritas. Kita dengan firman Tuhan, enggak, kita pusat, yang lain pinggiran. Amin. Amin. Oh, tapi kalau nggak ada yang amin, Tuhan bingung juga. Nggak ada orang yang bilang kembalikanlah. Nggak ada, makanya di sini bukan sudah, ayo, bukan. Kita, nah, iya ya, bodoh bener. Ya, kalau dia bilang blessing us, I certainly will bless you. Aku pasti. Aku sesungguhnya aku akan memberkati kau. Dia bilang aku pasti, certainly, and multiplying, I will multiplying you. Aku akan melipat gandakan, aku mengembalikan lebih berlipat-lipat. Amin. Ya. Apa aja nih saudara comot di sini, ya kan? Saya nggak comot misalnya yang khotbah ya ngomong praktek juga kan? Tuhan, malu 2 kali lipat kehormatan, kembalikan Tuhan. Ya, saya ambil, ketemu siapa? Ambil aja. Dan saudara lihat bagaimana favor itu di atas kita. Amin. Ya. Jadi bukan kebetulan. Ya, ini Tuhan bayarnya luar biasa ya. Waktunya masih banyak. Ya. Bukan kebetulan terjadi ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu ditulis di sininya kan. Dan Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kayu salib itu bunyinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Yohanes 19 ayat 19.
Ya, Yesua Hanasare, Pelemelek Hayudim, ya bahasa Ibrani, ada bahasa Latin, ada bahasa Yunani. 3 bahasa. Apa yang kutulis nggak boleh dihapus. Orang Yahudi lihat itu Yahweh, YHWH. Ya, kebetulan. Saudara, bagaimana bisa setel kayak gini? Ya, hanya tangan Tuhan. Amin. Bagaimana Tuhan bisa setel? Berkat itu harus selalu ada di kepala Martin, Mika, semuanya. Dia sebut sendiri namanya ya. Di atas kepala Melki. Amin. Ya, di atas kepalanya ditulis Yahweh. Ya, Yesua, Yesus of Nazareth, the King of Jews, YHWH. Ya, Yehova, Yahweh. Dan kalau huruf depannya diambil semua YHWH, ada Yud, He, Vav, He. Yud, the open hand of He, ya, grace. Vav, nail. He, in grace. Grace, grace. Tangan Tuhan terbuka, open hand untuk memberkati saudara saya. Amin. Jadi paku. Sekarang paku itu udah gak ada lagi, tangannya berlubang paku kayak bilang di atas kita. Ya, di atas kita. Dan kita bilang, yes Lord, thank you Lord. Ya, nah kebetulan saudara dan saya menerima sepenuhnya grace, karena gak ada separuh grace, gak ada 99 grace, gak ada. Kalau cuma-cuma, bener gak? Cuma-cuma kalau pakai tetapi bukan cuma-cuma, bukan kabar baik. Ya, cuma-cuma sih nih buat kamu cuma-cuma. Tapi gini ya, kamu harus gini-gini. Udah seneng kasih, ya kan? Taunya disuruh ngangsur gitu ya kan? Apa? PHP. Apa tuh? Memberi harapan palsu. Memberi harapan palsu PHP ya. Saya juga nggak tahu tuh ya. Saudara, apakah gitu? Menghina yang ngasih. Ya, Tuhan Yesus nggak setel apa-apa, tapi semua di setel sama Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Dia menyerahkan nyawanya, bukan dibunuh, bukan mati. Itu dibunuh, bukan. Dia menyerahkan nyawanya buat saudara saya. Amin. Dia mati muda supaya saudara saya hidup panjang. Ya, kita bukan hanya hidup panjang, kita bilang hidup dan dengan kenyang dikatakan. Hidup bukan hanya dengan miskin, tapi bukan miskin, tapi hidup dengan berkelimpahan. Amin. Ya, orang manusia tuh mau sok tahu gitu, mau ngurang-ngurangin berkatnya. Terus dipikir, wah supaya lebih rohani, nggak ada. Ya, nggak ada urusan. Tuhan itu berikan dia kita benar-benar, grace. Sama-sama katakan grace. Amin. Ya. Iblis itu dibinasakan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Dosa itu dihapuskan sekali untuk selama-lamanya. Saudara itu dibawa naik tinggi, tempat yang maha tinggi, sekali untuk selama-lamanya, diberkati sekali untuk selama-lamanya. Amin. Sehat sekali untuk selama-lamanya. Amin. Saudara diberikan kesehatan, kesembuhan. Saudara itu bukan yang sakit lagi, enggak, sehat selama-lamanya. Kaya selama-lamanya. Kenapa jadi masalah gitu? Kenapa? Karena grace. Yang tuh selalu running, miskin juga berkat. Jadi yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, itu sama aja kehilangan semua kebaikan Tuhan. Dan Tuhan juga kasih penyakit kok untuk kebaikan kamu. Tuhan juga kasih kanker kok. Tuhan kasih anugerah. Ya, makanya terus kalau sekarang mau dipenggal sama istri, jangan minta doa, nggak bisa susah ya. Kita prihatin, kita berdoa untuk orang Kristen juga. Ya, cuman itulah masalahnya orang Kristen gitu. Kalau memang penyakit itu dari Tuhan, kalau sakit jangan ke dokter, jangan berdoa Tuhan sembuhkan saya. Nggak usah, wajar, bilang aja. Jangan, masa kita tengkingin nih penyakit, masa dikasih Tuhan kok ditengkingin? Artinya kita mengerti ya, itulah kalau percampuran itu jadi nggak jelas.
Ya. Apalagi jangan sombong gitu, bilang nggak pernah sakit, nggak pernah ini, nggak pernah ini. Loh, di dalam Yesus Kristus ada penyakitnya nggak? Nggak ada. As He is, so are we. Amin. Loh, ada ayatnya. Ya itu kan ayat, tapi kenyataannya, nah itu kan lihat kan, berapa banyak orang nggak percaya lagi dengan kebenaran firman. Padahal Kristus adalah Dia bagi semua jadi Allah. Amin. Betapa bahagianya kita di sini. Betapa kita beribadah dengan bahagia, dengan sukacita. Ya, karena begitu banyak aspek dalam kehidupan kita semua punya janji Allah di sini. Ya, restorasi. Kita kurang hikmah. Ya, Rasul Paulus itu hanya memutuskan mengenai Yesus dan karyanya. Amin. Ya, saudara harus putus. Bukan gini, mana masalah hidup dan mati. Ya, nggak ada berkat itu kecampur sama kutuk, nggak ada. Mau berkat, mau kutuk. Kutuk berkat apa? Nggak ada, tengah-tengah nggak ada. Gelap itu sama terang, dipisahkan. Makanya Rasul Paulus itu bilang, apa yang kupunya dulu sampah. Ya, aku ini Yahudi suku Benyamin, hari ke-8 disunat, sekolah teologia ahli Taurat, orang Farisi, number 1, top, kepala, pemimpin, giat, sampah semua. Dan mengenal Tuhan, ya. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Save only Jesus Christ and Him crucified. Ya, nggak mau tahu. Ya, jadi kalau ada ancaman apa, saya nggak mau tahu. Yang saya tahu, saya di dalam Yesus. Tidak ada virus, tidak ada bakteri yang dapat menyentuh saya nggak mau tahu. Amin. Ya. Kenapa bisa gitu, Pak? Karena Tuhan ngomong begitu. Dan kita bisa terima itu dengan sepenuhnya kalau kita mengerti kasih karunia. Dan bersyukurlah saudara saya tempat ini, kita sedikit banyak klik dengan kasih karunia gitu. Amin. Benar. Main akal sehat. Ya, ini sebenarnya akal sehat. Ya, kenapa? Karena di luar Yesus statistik main. Di luar Yesus ketidakpastian jadi. Pasti. Ya, nggak peduli. Ya. Virus, bakteri yang di buah apel, yang keluar ini lagi, keluar itu lagi, nggak peduli lu mau Kristen nggak Kristen, berdoa nggak berdoa, ya. Tetapi kalau di dalam Yesus, ya nggak bisa menyentuh Yesus. Amin. Ya, tadi Mika bilang kita digendong, ya. Dia hanya memutuskan oleh Grace tentang Benyamin. Dia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Ya, about Benjamin, he said that the beloved of God of the Lord rest secure in Him. Rest secure. Benjamin, kita ini nanti panjang lagi ya. Tapi kita lihat tahu bahwa Benjamin itu adalah generasi grace di akhir zaman ini. Amin. Ya, kalau Yusuf saudaranya jadi raja muda di Mesir, ya, menggambarkan Yesus. Benyamin datang, dia menerima bagian yang lebih selalu dari saudara-saudara yang lain karena dia seibu. Ya, ibu kita satu Grace. Ya, nggak Pak, manggil saya Sylvie bukan Grace. Oh iya, maksudnya kasih karunia. Ya.
and for His shield Him all day long. All day long, saudara, dilindungi setiap waktu. Amin. Amin. Ya, saudara, benar-benar hidup dan mati di masalah grace ini. Siapa bisa melindungi kita setiap waktu? Tuhan Yesus, amin. Bisa nggak kita dicuil sama copet, sama maling, sama itu, sama ISIS, sama nggak bisa. Maha tinggi, dia nggak maha tinggi, nggak bisa. Benar nggak? Jadi selalu bukannya sekali lagi menghakimi siapapun, termasuknya di sini, bukan. Tetapi kita lihat, ya, sejak kita masuk dan terus makin dalam di dalam kasih karunia, saudara lihat berkat itu mengejar, menyusul, menabrak saudara. Saudara lihat bahwa perlindungan Tuhan, kesehatan ilahi, berkat ilahi, ya bukan gini, dari miskin, mau mujizat Tuhan, mau mujizat berkat, ya miskin dulu, enggak. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari glory kepada glory, itulah Yesus seperti itu, ya. Dan and the Lord loves rest between His shoulders, ya, rest di pundaknya, ya. Hanya anak domba yang kecil yang nggak kabur, ya, kata Martin bilang gitu, ya. Kalau udah gede suka mau berontak, kabur bisa jalan sendiri, nggak usah, kita rest aja di atas lereng-lereng gunungnya. Tapi kalau bahasa King NIV-nya jelas His shoulders, ya, di atas bahunya. Sudah mau rest? Amin. Ya, karena karyanya sudah selesai, karena salibnya. Dia sudah mati, dia jalan, dia taruh kita di tengahnya. Dia memimpin kita, dia menuntun kita, dia hidup di dalam kita di dalam dia. Keren Tuhan, amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Yesus, amin, haleluya. Haleluya. His restoration. His restoration. His restoration. Amin. Ya, gampang kan ya. Kembalikanlah. Restitusi sama, restorasi, restitusi sama. Ganti. Saudara mau pakai apa juga, saudara tahu harus kembali. Ya, saudara jangan pikir tuntut sama Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Amin. Ya, saudara jadi mati di antara para pencuri, dikatakan. Kiri pencuri, kanan pencuri, di antara pencuri. Dia menempatkan dirinya di antara pencuri. Pencuri ketahuan mencuri harus ganti 7 kali lipat berserta di rumahnya. Dia berikan pengembalian 7 kali lipat, angka yang sempurna, dan semua miliknya di surga menjadi milik kita. Ya, jangan ragu-ragu, jangan ditipu lagi sama musuh. Haleluya, yuk kita nyanyi. Sudah memutuskan hanya mau mendengar Yesus dan karyanya, amin. Ya, kalau belum memutuskan, saudara renungkan, putuskan. Ya, karena ini urusan hidup dan mati, benar. Ya, ini prihatin lah ya. Orang yang kecelakaan, orang Kristen yang ini tetap masuk surga lah ya. Cuman betapa ruginya ya Tuhan memberikan kita umur panjang dengan berkat, dengan kesehatan, dengan kaya, dengan kenyang, nah, ya. Tapi mau memilih dikejar-kejar gitu sama musuh. Yuk, bagian diri yuk.